Mari kita naikkan setiap puji-pujian dalam hati kita yang terdalam dengan penuh sukacita buat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, penuhiku. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, 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 oh. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all
sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There is nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen
hari ini saya akan sampaikan tentang when the Savior was born. Bukan Savior ya, Savior. When the Savior was born. Waktu Yesus lahir. Lukas 2, kita baca sama-sama. Gembala-gembala, ayat 8 sampai 12 kita baca sama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dikatakan, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa Tuhan memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat kepada para gembala di padang, bukannya kepada raja-raja di istana? Kalau raja yang dikasih tahu, beritanya akan lebih mudah disebarkan, betul? Raja cerita, seluruh rakyat mendengarkan. Tetapi yang dipilih sama Tuhan adalah gembala-gembala di padang, orang-orang sederhana. The biggest news that worth sharing to the kings of the world was first told to the shepherds in the field. Tuhan itu memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat kepada para gembala di padang dan bukan kepada raja-raja di istana, bukan kepada orang-orang besar. Kita bertanya kenapa? Waktu saya ke Israel, kami melihat keadaan gembala-gembala di padang itu seperti apa. Kami pergi ke gereja yang namanya Padang Gembala. Ya, kami di situ dikasih lihat gua. Jadi ternyata Yesus itu di dalam gua lahirnya. Ya, gua. Jadi kalau di Israel itu banyak batu padang gurun, lalu ada gua-gua. Nah, di dalam gua itu, guanya gelap, hitam, kotor ya. Kemudian di dalam gua itu ternak-ternak juga tinggal di dalam. Jadi ternak-ternak domba gitu di dalam. Kenapa ada palungan di dalam? Karena ternak itu di dalam gua tinggalnya bersama para gembala dan keluarganya. Bayangkan, jadi gembala itu anaknya banyak ya. Biasa orang yang tinggal di padang gurun, gak ada TV, gak ada hiburan, anaknya banyak ya. Mereka tinggal itu tidur di lantai gitu ya, di lantai gua. Nah di belakangnya itu seperti ada ternak, tempat untuk ternak gitu. Nah, saya berpikir kenapa Tuhan memberikan berita yang begitu besar justru diberitakan yang pertama kepada gembala-gembala di padang. Kenapa tidak kepada raja-raja? Kenapa tidak kepada orang-orang kaya? Tapi kita tahu bahwa para orang-orang Majus mendapat penglihatan. Tetapi yang luar biasa gini, the biggest news in the world diberitakannya justru pada orang-orang yang sederhana. Why? Supaya kita ngerti bahwa dia datang bukan cuma buat orang kaya. Dia datang bukan cuma untuk orang-orang yang besar, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang di atas sana. Tapi Yesus datang dari bawah. Di antara mereka yang sederhana. Mereka yang gak punya apa-apa. Para gembala itu orang-orang sederhana. Mereka bau kambing, kambing bau mereka. Mereka bau domba, domba bau mereka. Sederhana, parfum mereka bau domba. 1 Samuel 16 ayat 7b bilang gini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Satu pelajaran penting yang saya dapat dari kenapa ya Tuhan justru sampaikan berita sebesar ini kepada para gembala. Bicara soal gini, Dia Tuhan yang tidak memandang muka. Dia bukan Tuhan yang pilih orang-orang karena harta. Tuhan itu enggak lihat seperti manusia melihat.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Seringkali dalam hidup kita yang jadi ukuran itu apa yang kelihatan mata. Oh cantik, kita suka. Ih lucu, kita suka. Coba aja, lihat anak baby kecil. Kalau cantik, lucu, kita suka. Kalau ileran, ingusan, bau, dekil, kita nggak suka. Sih? Manusia itu selalu pakai mata untuk menilai segalanya. Tapi Tuhan kita, dia nggak lihat apa yang kita lihat. Dia kasih pelajaran buat kita. Dia datang buat orang-orang yang hina. Buat orang-orang yang rendah. Orang-orang yang mungkin di dunia ini nggak diperhitungkan. Saya bersyukur bahwa Tuhan nggak lahir di istana, tapi di kandang domba. Di dunia ini kita punya status sosial yang selalu kita bedakan. The have and the none. The high, middle class, and below. Middle low, middle high. See? Status ekonomi selalu jadi ukuran manusia. Sangat mudah baik sama yang cantik, sangat mudah baik sama yang kaya. Tapi the fact is, Tuhan kasih lihat kita harus bisa hidup seperti itu, tidak memandang muka. Jangan beda-bedain orang. Yakobus 2 dengan judul perikop, jangan memandang muka. Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kau amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat kelima, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Lihat. Dikatakan Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Yuk belajar yuk. Jadi orang itu jangan cuma baik sama orang kaya. Jangan cuma baik sama orang yang menguntungkan kita. Yang nyenengin hati kita. Kalau kita gak suka, kita jauhin dia. Kalau kita gak suka, kita mulai pasang tembok. Kalau kita gak suka, dia gak sesuai sama standar kita gak mau berteman sama dia. Saya bersyukur dia adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang yang gak layak dikasihi. Dalam melayani, jangan pilih kasih. Dalam kehidupan, don't be friends for benefit. Jangan jadi orang yang kalau berteman hanya untuk mencari keuntungan. Bayangin, punya teman yang hanya cari keuntungan dari kita, itu tidak menyenangkan. Jadi kita gak boleh seperti itu. Jangan hanya cari orang karena kita butuh dia. Kalau orang cari saya selalu tanya, hi, how can I help you? Apa yang saya bisa bantu? Punya attitude gini, tuluslah dalam berteman. Jangan cuma baik sama orang yang menguntungkan. Mari jangan pandang muka. Karena biasanya kalau kita memandang muka, kita cuma cari orang-orang yang menguntungkan kita. Bersyukur sekali berita kelahiran Yesus itu diberitakannya sama gembala-gembala di padang yang miskin, yang sederhana. Membuktikan gini, Tuhan itu Tuhan yang hobi meninggikan orang yang direndahkan. Dia hobi mempermuliakan yang dihinakan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 bilang gini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan punya hobi menaikkan
meninggikan orang-orang yang direndahkan. Tuhan punya hobi mempermuliakan orang-orang yang dihinakan. Tuhan punya hobi membuat berarti orang-orang yang dianggap tidak berarti. Kalau hari ini kamu merasa kamu kecil, kamu gak berharga, kamu bukan siapa-siapa, kamu gak bisa apa-apa, saya kasih tahu. Anda sedang menunggu proses disempurnakan dan dimuliakan Tuhan. Amen. Haleluya. Yesus ngajarin kita bahwa jalan ke atas itu adalah turun ke bawah. Yesus mengajarkan kita untuk naik ke atas itu bukannya nginjek kanan kiri, tapi jalan ke atas itu justru turun ke bawah. Saya selalu bilang jangan pakai gaya katak. Gaya katak tuh gini, untuk dapat posisi ngejatuhin orang lain. Untuk mendapatkan kekayaan menghancurkan orang lain. Yesus mengajarkan dalam Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Markus 10 ayat 43 sampai 44. Kita baca sama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tuhan itu memang Tuhan yang hobi meninggikan orang yang gak cari peninggian. Jadi kalau kita pengen jadi besar, kita pengen diberkati, dipermuliakan sama Tuhan. Cuma satu, layani dengan ketulusan. Jangan cari pujian. Orang yang rendah hati yang akan ditinggikan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yesus mau lahir ke dunia ini dengan cara yang gak mudah. Yusuf dan Maria ngalami penderitaan. Bayangkan, Yesus tuh lahir di tengah ancaman bahwa Herodes akan membunuh dia. Di dalam Matius 2 ayat 16 dikatakan gitu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan apa yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Kita berpikir pemakaian Tuhan itu, wow, pasti membuat kita bisa diterima, diakui semua orang. Hidup mudah tanpa tantangan. Kita pikir pemakaian Tuhan gitu loh, akan membuat kita dikagumi banyak orang. Tapi kenyataannya no. Maria dipakai Tuhan. Dia harus melewati banyak penderitaan, banyak penolakan. Ketaatan kita dalam mengikut kehendak Tuhan, taat melakukan firman, itu malah akan sangat-sangat banyak tantangan. Penolakan, disalah mengerti, dihakimi, dijahatin orang, diomongin orang. Kita justru akan mengalami yang namanya proses perjuangan yang gak mudah. Hal-hal yang mungkin membuat kita pengen nyerah. Dan kita pikir, wah pasti yang jadi tantangan kita adalah orang-orang beda agama. No. Justru yang kita alami dalam kehidupan, penentang-penentang kita adalah orang-orang seiman, teman-teman sepelayanan. Belajar dari hidup Yesus. Siapa sih yang suka menyerang Yesus? Siapa sih yang suka jahatin Yesus? Para imam-imam, tua-tua ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri. Belajar dari kenyataan itu, kita harus ngerti bahwa pemakaian Tuhan bukan berarti segalanya jadi mudah. Orang kan semua lihatnya hari ini. Bahkan saya dikomenin di Instagram katanya tuh pendeta kaya. Mereka kan gak tahu. Bahkan ada yang bilang gini, Ibu Heni tuh ngomong gampang, dia kan gak pernah susah. Wow, luar biasa. Ada waktunya ketika kita harus ngalami yang namanya proses, kesulitan, perjuangan hidup yang gak mudah. Tapi ingat, tetap tabur kebenaran, tetap tabur kebaikan. Semua proses yang kita hadapi adalah ujian untuk kerendahan hati. Tuhan itu ngajar kita supaya kita tulus. Tuhan ngajar kita supaya kita punya iman, percaya sama Tuhan. Meskipun kebaikan kita disalah artikan orang, niat baik kita ditolak orang, jangan kecewa, udah belajar tulus aja. Ngejalanin tangan pengharapan, nggak ada yang namanya kamus bahasa mudah, never, never easy. Always hard, even until now. Saya belajar bahwa hal yang tersulit justru adalah ngurusin orang. Gak usah mikirin orang-orang yang gak tahu berterima kasih.
Mikirin orang-orang yang udah ditolong malah balik jahat aja tuh minta ampun. Ketika saya berniat baik tapi disalahartikan. Kita baik sama orang itu bertahun-tahun. Tapi karena satu kesalahan dia benci kita luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang jahatin saya di luar sana. Saya ingat desa yang kami tolong. Itu desa paling lama yang kami bantu. Bahkan pertama-tama kali kami bantu ke pedalaman di desa di Timor NTT. Justru di desa itu. Orang-orang itu malah menolak kami. Bangunan sekolah yang kami sudah bangunkan, kami investasi ratusan juta di desa itu untuk sekolahkan anak-anak mereka. Sekarang bangunannya diperebutkan untuk jadi rumah, bayangkan. Saya bilang itu harus jadi sekolah supaya anak-anak bisa sekolah, supaya anak-anak gak usah jalan kaki jauh ke sekolah 1,5 jam. Mereka gak sudi jadikan itu sekolah, mereka berebut jadikan itu rumah. 3 ruang kelas mau dijadikan 3 rumah untuk 3 keluarga. Di tengah dunia yang sesat, yang jahat, melakukan kebenaran selalu jadi tantangan. Lihat Pak Jokowi, banyak gak musuhnya? Punya niat baik saja gak mudah. Tapi saya mau tutup dengan ini. Kalau kita dibenci karena melakukan kebenaran, kalau kita disalah mengerti meskipun kita sudah melakukan kebaikan, ingat bahwa Yesus pun mengalami hal yang sama. Untuk lahir ke dunia ini tidak mudah. Dan Yohanes 15, Yesus berkata gini ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saya mau tutup dengan ini. Jadi berbeda itu gak mudah. Sementara firman Tuhan bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Waktu kita bilang persahabatan dengan dunia, itu bicara soal mengikuti nilai-nilai gaya hidup orang dunia. Dengar, anak Tuhan gak boleh takut berbeda. Kita gak mungkin sama, mereka ngomong jorok kita gak boleh. Mereka free sex kita gak boleh. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kalau buat mereka, gosip is fine, mencemooh orang lain is fine. Buat kita gak boleh. Banyak hal yang berbeda, semua nilai-nilai di dunia ini beda dengan hukum Allah. Kamu mau jadi seperti apa? 2 pelajaran penting. Yang pertama, dalam melayani jangan pilih kasih. Kalau Tuhan aja datang buat orang-orang yang hina, kita juga harus bisa melihat dengan pandangan Allah bahwa semua orang itu berharga. Amen. Yang terakhir, jangan takut ditolak sama dunia. Kesulitan hidup hanya merupakan ujian untuk kerendahan hati, untuk kemurnian, dan untuk supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kamu udah jadi Kristen berapa lama? Kalau Yesus udah hadir dalam hidupmu 10 tahun, 20 tahun, apakah hari ini hidupmu semakin menyerupai Yesus? Apakah iman di dalam Tuhan semakin bertambah? Atau malah kita tetap jadikan Yesus baby aja dalam hidup kita? Yang gak perlu tahu apa-apa, gak perlu ikut campur dalam hidup kita. Dengar baik. Saya berdoa supaya Yesus jadi raja dalam hidup kita. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya setiap kami boleh jadi orang Kristen yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan. Yang gak pilih kasih dalam melayani, yang gak merendahkan orang yang lemah, gak membeda-bedakan orang, gak hanya dekat sama orang-orang yang menguntungkan kami aja. Juga berdoa dalam setiap proses tekanan, penolakan, salah mengerti oleh orang-orang lain. Tuhan kami boleh belajar terus mengasihi, tetap tulus sama mereka. Percaya bahwa orang-orang yang rendah hati yang akan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa proses ini membuat kami semakin tulus, belajar terus mengasihi Tuhan, dan terus berkarya bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom Impact Youth, pastinya semua teman-teman diberkati dari awal sampai akhirnya. Berharap teman-teman semua diberkati. Amin. Dan jangan lupa terus saksikan Impact Youth yang ada setiap jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan teman-teman semua bahwa Impact Youth sudah ada on-site-nya
setiap hari Minggunya jam 3 sore di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi pastikan teman-teman semua yang biasanya nonton hari Jumat malam ini, hari Minggunya kita bisa ketemu tatap muka langsung, kita bisa ibadah bareng-bareng, memuji, menyembah Tuhan sama-sama, dengerin firman Tuhan sama-sama, dan pastinya memberkati untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan kalian kalau mau lanjut lagi mengikuti komsel yang ada, tinggal scan QR code yang ada di sini dengan Impact Family, nanti diarahkan ke teman-teman yang seumuran, satu grup nanti WhatsApp yang ada, bisa Zoom bareng, saling bercerita, saling mendoakan, dengerin firman Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman juga bahwa Impact Community Indonesia ibadah onsite-nya setiap hari Minggu juga ada jam 9, 11, dan jam 1. 9, 11, dan jam 1. Ini untuk ibadah umum, ibadah raya yang ada. Teman-teman juga bisa ajak orang tua yang ada, keluarga yang ada juga bisa bersama-sama beribadah di Impact Community Indonesia. Dan terakhir teman-teman, untuk kalian mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, beli baju keren ini, banyak edisi Natal yang baru yang keluar, desain-desain terbaru dari Positif by YTP. Teman-teman bisa beli di sana dan jadi berkat dari apa yang kalian beli. Itu aja teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja, yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Impact Youth Onsite akan ada setiap minggunya pukul 15 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi setiap anak-anak muda, ditunggu kehadirannya. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda.
saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.